Welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bekami Channel. Pada kesempatan kali ini BFC akan membahas tentang tanda-tanda orang yang memiliki khodam pendamping berenergi besar namun belum mampu untuk menerimanya. Nah, bagaimana keseruan pembahasan pada video kali ini? Tonton videonya sampai selesai agar sahabat BFC semuanya tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk sahabat BFC semuanya ya, kita masih bisa berjumpa kumpul di Bekami Channel. Dan pada video kali ini BFC membahas tentang beberapa tanda yang menandakan bahwasanya orang tersebut didampingi oleh khodam yang berenergi besar, namun orang yang didampingi ini tidak mampu ataupun belum sanggup untuk menerima energi yang dihasilkan oleh khodam tersebut. Nah, jadi memang setiap khodam itu kan energinya berbeda-beda. Nah, jadi ketika seseorang juga untuk kemampuan menerimanya itu berbeda-beda. Contohnya BFC dengan teman BFC ataupun BFC dengan sahabat BFC semuanya itu berbeda-beda cara untuk menerimanya itu berbeda, sanggup atau tidaknya itu berbeda gitu. Dalam arti wadah yang ada pada diri kita berbeda-beda. Nah, kemampuan kita juga berbeda-beda gitu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini itu yang BFC akan bahas. Jadi khodam yang memang berenergi besar ini pastinya memerlukan kesiapan diri yang didampingi juga dalam menerima energi yang ia hasilkan ataupun yang energi yang pada bentuk miliki gitu kan. Nah, jadi yang pertama, tanda ketika seorang tidak mampu untuk menerima energi khodam pendamping yang dia miliki, yang pertama dia akan sakitan dalam arti non medis gitu kan. Dia akan mengalami sakit bahkan dengan waktu yang cukup lama, bertahun-tahun. Nah, jadi ketika energi ini datang dan dia belum sanggup untuk menerimanya ataupun dia memang belum mau untuk menerima gitu. Nah, dia sanggup tapi dia belum mau menerimanya, itu juga bisa mengakibatkan sakit. Dan ini juga sudah terjadi pada nenek saya sendiri gitu kan, ibu makcik dari ibu saya gitu kan, dari mama saya, dan itu mengalami hal yang sama gitu. Ketika dia sudah waktunya untuk menerima itu dan dia belum mau gitu, maka akan terjadi sakit gitu. Tapi ketika nanti dia mau gitu menerima dengan ikhlas lapang dada apa yang mau diturunkan kepada dia, membuang sakit ini udah kayak ya nggak perlu ke dokter atau apa, maju udah langsung sehat gitu. Karena memang posisinya ya yang membuat sakit itu ataupun mengendalikan dirinya itu yang ingin ikut dengan dia, dalam arti khodamnya tadi gitu. Nah, dan itu dari leluhur gitu. Nah, itu yang pertama.
Lalu yang kedua itu pikiran yang tidak tenang, gitu. Ada keresahan. Dalam arti dia pun tidak tahu apa yang dia rasakan gitu. Nah, karena dia karena efek energi yang besar ini membentur ke dirinya gitu kan, memang belum bisa menerima wadah yang ia miliki dalam tubuhnya, dalam dirinya ini belum cukup untuk menerima energi yang datang dari kodam ini, maka dia akan merasa kayak ada keresahan, galau gitu. Tapi dia pun bingung apa yang ia rasakan. Nah, hampir-hampir seperti kena guna-guna juga, tapi beda gitu. Nah, bedanya ini dia tidak menimbulkan istilahnya ya sakit pada tubuh gitu, istilahnya seperti cucuk atau segala macam. Ini cuma kayak keresahan aja gitu, dia bingung, galau, artinya kayak mudah sedikit kayaknya jadi beban pikiran lah, gitu. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga ini ada namanya mudah kerasukan. Nah, gitu. Jadi ini identik biasanya dengan sosok perempuan. Apa nih? Bukan sosok nih. Jenis kelamin perempuan. Gitu. Maaf, jenis kelamin perempuan gitu. Itu lebih mudah untuk dirasuki. Ketika didampingi itu mudah untuk dirasuki. Dan nggak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa kemasukan gitu, ataupun kerasukan. Dan jadi ini ketika dia belum mampu, ini posisinya kan ini belum mampu menerima, dan energi khodam itu lebih besar untuk mengendalikan dirinya, dan saat itulah dia bisa masuk gitu, mengendalikan diri kita gitu, sehingga kita kerasukan, hilang hilang kendali diri itu hilang. Nah, itu yang ketiga ya. Baru yang selanjutnya itu adalah emosi yang tidak stabil gitu. Nah, jadi ketika seseorang yang didampingi kodam yang berenergi besar, sedangkan dirinya belum mampu menerima, maka emosi pada dirinya akan mudah naik turun. Nah, kadang bagus, tapi kadang tidak bagus. Nanti misalnya ada masalah sedikit langsung mau marah aja gitu. Padahal yang sensitif dengan perkataan-perkataan orang gitu. Padahal enggak, kalau kita pikir secara akal sehat itu enggak ada perkataan yang mungkin menyinggung, tapi dia bawaannya mau emosional aja gitu. Kayak ibaratkan kayak mau nyari imbang aja gitu. Jadi itulah yang menyebabkan energi menurunkan diri kita nggak stabil emosinya gitu, karena energi dia terlalu besar dan kita belum mampu menerima nih, karena mungkin diri kita yang mungkin belum bersih, belum ada seperti melakukan tirakat-tirakat gitu untuk membesarkan ataupun untuk mengendalikan energi yang besar tadi gitu. Nah, jadi itulah yang poin yang keempat, emosi yang labil tidak terkendalikan. Lalu yang selanjutnya adalah rasa sering ketakutan. Nah, kenapa seseorang yang didampingi khodam yang berenergi besar dan dia belum mampu mengendalikan energi tersebut? Karena posisinya merasa ketakutannya ini karena mata batinnya sudah mulai terbuka nih. Seiring waktunya berjalan, energi khodam itu besar sehingga mampu untuk membukakan mata batinnya dan mengakibatkan kayak sering melihat hal-hal yang di luar nalar gitu, hal-hal gaib gitu. Jadi ketika posisinya memang dia belum siap, maka dia merasa sering ketakutan, ya aku cuma menengok ini, lihat itu gitu kan. Nah, sedikit ada penampakan, padahal kalau memang udah bisa dikendalikannya, dia sudah mampu untuk meredam merasa takutnya, itu ya udah aman. Karena posisinya ini pengalaman yang BFC sendiri dulu sebelum seperti ini, BFC aja ketika keluar rumah misalnya di malam, BFC misalnya melihara ikan nih, keluar merasa ada nggak enak nih, kan ada BFC misalnya agak ya dulunya peka juga, jadi merinding, merasa kan kok kayaknya yang merasa kayak jadi gitu kan, kayak takut. Takut itu bukan berarti kita seperti orang-orang yang langsung diri atau
seperti ini ya udah biasa aja, mau dia lewat, mau dia nonggok di sini situ udah biasa gitu. Bahkan ketika dia pun melihat UFC dia pun juga nggak ada merasa istilahnya kayak nggak ada apa lah gitu ya, kadang nggak merasa energi itu merinding dan biasa aja. Bahkan kadang melakukan komunikasi, ngapain kamu di sini ini tuh, ada apa begini udah biasa aja gitu. Nah jadi itu baru poin yang terakhir itu hilang kendali diri. Nah jadi hilang kendali diri ini hilang fokus, melamun segala macam, merenung. Jadi dia hilang kendali dirinya tuh, tidak fokus. Ini juga mempengaruhi mungkin nantinya ke pekerjaan segala macam. Ketika tidak fokus maka apa yang dia kerjakan bisa berantakan. Nah, jadi ini tanda-tanda inilah yang menandakan bahwa diri Anda belum mampu menerima energi kodam yang datang, yang memang energi kodam itu besar. Nah, dan ini juga menandakan bahwasanya kodam dengan diri Anda belum selaras. Nah, jadi timbul pertanyaan nih kan, bagaimana cara menyelaraskan itu? Gitu. Yang menyelaraskan itu kembali kepada diri kita juga. Ya bisa kita melakukan meditasi, puasa, gitu kan, supaya diri kita ini lebih menerima, gitu. Saya lebih lapang. Jadi ketika ada masalah-masalah yang sudah apa kan, masalah-masalah yang ada kita juga bisa lebih legowo, gitu. Karena sebenarnya ini berpengaruh kepada kepribadian kita juga. Karena kan ketika misalnya ada masalah kodam yang ikut kita ini kan juga mungkin terpancing karena ada tersinggung segala macam, jadi emosi mau melunjak. Tapi karena posisi kita sudah bisa mengendalikan, gitu kan, karena ada proses puasa segala macam, kita bisa menekan hawa nafsu tadi. Ya udah kita astagfirullahaladzim segala macam, nah, jangan ikuti, gitu. Karena memang dia juga kadang yang terpancing, gitu. Ya bukan berarti dia jahat, enggak gitu. Tapi kadang kan karena merasa kita ini yang didampingi, kita tersinggung, kita merasa disakiti, kita dihina segala macam, dia juga merasa, gitu. Jadi disitulah dia marah, dan kita merasakan kemarahan tadi, gitu. Sehingga kita juga mau terpancing, tapi karena kita sudah bisa mengendalikan dia, maka dia juga kita redam, gitu. Jangan, gitu. Dalam arti jangan ikuti amarah dia, kita juga meredam hawa nafsu kita. Nah, jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirul kalam,